Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada minggu ini, kita masih pada bab yang kedua, yaitu tentang teks eksposisi. Namun, kita sudah berada pada bagian C, menelaah struktur dan kebahasaan. Kompetensi dasar dan indikator materi kita pada minggu ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasar 4.4, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi. Permasalahan. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. Di sini akan Ibu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan struktur. Struktur yaitu cara sesuatu disusun atau dibangun. Berarti maksud dari mengungkapkan struktur teks eksposisi adalah mengungkap struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Akan Ibu jelaskan satu persatu dari struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Apa itu tesis atau pernyataan pendapat? Yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian pembuka ini berada pada struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumen dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta. Struktur yang terakhir dari teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal. Pendapat awal pada teks eksposisi berada di mana? Ya, berada di awal teks. Dari ketiga struktur teks eksposisi tadi, di sini akan Ibu jelaskan menggunakan tabel yang di dalamnya terdapat teks paragraf. Struktur yang pertama tadi, tesis atau pernyataan pendapat. Ibu bacakan teks yang menyatakan materi yang kedua, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Yang pertama, dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembaca membandingkan dua teks eksposisi dari istilah yang digunakan dalam teks. Kita membedakan dua buah teks itu dari istilah yang ada di dalam teks itu. Ibu contohkan yang mudah. Teks yang pertama menceritakan teks eksposisi menggunakan kata sifat atau adjektiva. Di dalam teks eksposisi terdapat kata sifat. Contohnya, serius.
Kalau kita mencari makna leksikalnya atau makna dari kamus, adjektiva serius yaitu isi teks eksposisi. Dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau adanya pengimbuhan. Contoh kata penipisan. Jenis kata nomina, imbuhannya p-an. Kalimat verba dalam teks eksposisi. Yang pertama, kalimatnya, bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jenis kalimat verbanya, kalimat aktif transitif. Sedangkan kalimat yang kedua, demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.